Gandengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu, sebab Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak memperdulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Syakaratakara syakarala pataka, sikarala hasyikira matakara, yakara syokonoto karina matakola pataka, nikete syikiara la matakara la mata, nikete syikiah nala matakara pa, sikaya rapataka, sikarala ramatakara. Together we'll rock the nation. Engkau Tuhan mendengar setiap jeritan dan doa dari anak-anak-Mu. Mari setiap orang yang merasa ada kesesakan dalam hidupmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang mendengar, Dia Tuhan yang mendengar. Anda semua bagian dari bangsa ini. Semua penderitaan, kesesakanmu, kekurangan, tekanan dalam hidupmu, Tuhan dengar, Tuhan dengar, Tuhan dengar. Kau dengar doa kami Tuhan. Kau dengar doa kami. Sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mintakan berkat terbaik turun dalam hidup anak-anak-Mu. Terbaik yang daripadamu turun. Tiba waktunya dan sudah waktunya umat-Mu diberkati.
Biarkan Tuhan, kunci yang Engkau punya, kunci Daud membuka akan setiap pintu yang tertutup. Yang orang berkata tidak mungkin, tapi Engkau sediakan buat kami. Sejak hari ini dibuka dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Dibuka dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Dan petang hari ini ajari kami Tuhan. Ajari kami dari perkataanmu. Jadi perenungan yang terus mengejar hidup kami. Karena kami tahu sesuatu yang ilahi sedang Kau buat di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang tolong kami dengan hikmat, wahyu, dan pengertian. Tidak ada satupun yang tinggalkan tempat ini tanpa diubah dan tanpa diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Malam hari ini saya mau ajak kita belajar cukup banyak ayat. Saya mau kita belajar dari firman. Hal yang paling membuat saya suka adalah ketika Alkitab berkata bahwa firman menjadi daging, the word become flesh. Selama ini banyak orang percaya dengan perkataan Tuhan. Tapi persoalannya adalah bagaimana firman itu menjadi daging. Dan hari ini saya mau ajak Anda belajar tentang yang namanya kemurahan Tuhan atau favor of God. Yang Allah akan berikan dalam kehidupan kita. Dan selesai kita belajar firman, saya mau berdoa supaya kemurahan Tuhan turun dalam kehidupan saudara. Tapi ada satu bentuk kemurahan yang tertentu yang Tuhan mau berikan buat kita pada petang hari ini. Dan saya mau katakan bahwa kalau Anda bisa mendapatkan kemurahan yang tertentu ini, akan mengubah begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, sebagai dasar mari kita lihat firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Lihat pada ayat yang ke-40 dan kita bandingkan dengan ayat yang ke-52. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-52. Alkitab berkata, Lukas 2:40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan dikatakan, dan kasih karunia Allah ada padanya. Sebetulnya kalau orang sudah mendapatkan kasih karunia Allah, normalnya itu cukup buat kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Orang boleh berusaha, orang boleh mencoba dengan segala cara. Orang itu hanya kalah dengan orang yang mendapat kasih karunia Allah. Karena namanya kasih karunia itu pemberian, bukan hasil suatu kerja. Banyak orang berkata bahwa aku mencapai ini karena upayaku. Saya berkata itu normal. Tapi ada banyak orang yang tidak melakukan terlalu banyak, tapi hasilnya begitu ajaib. Saya beritahu itu namanya kemurahan Tuhan. Atau anugerah Tuhan diberikan dalam hidupnya. Yang namanya karunia, pemberian, kemurahan tidak bisa dilawan saudara. Karena itu pemberian Tuhan. Dan seringkali orang tidak pernah jelas mengapa seseorang mendapatkan semuanya itu. Karena namanya saja sudah kemurahan atau anugerah Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus mendapatkan kasih karunia Allah, dapatkan kemurahan Tuhan dalam hidupnya, ternyata tidak cukup. Karena di ayat yang ke-52 ada kalimat yang lain yang Alkitab katakan, ayat 52. Alkitab mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Lalu kemudian ada sebuah tambahan kata pendek di sini, tapi ini merupakan sesuatu yang membuat dia berbeda. Karena Alkitab berkata, dan makin dikasihi oleh Allah dan apa?
manusia. Bukan hanya Tuhan yang memberikan kemurahannya, tapi juga manusia. Alkitab membedakan secara pengistilahan antara favor of God and man, kemurahan dari Allah dan manusia. Apa itu kemurahan Allah? Kemurahan Allah adalah kemudahan, berkat, kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, apa itu kemurahan manusia atau favor of man? Itu kemudahan, kemurahan Tuhan yang diberikan lewat manusia. Tetap itu bukan manusia yang memberikan kepada kita, Tuhan, tapi memberikannya lewat manusia. Nah, siapa yang sadar dalam hidup di dunia ini kita bergaul dengan manusia? Angkat tangan tinggi-tinggi. Jadi segala hal Anda mesti ngerti, ini melibatkan yang namanya manusia. Kita gak pernah bisa lepas dengan hubungan dengan manusia. Dan manusia sekitar kita ini bukan robot. Mereka punya kehendak bebas. Mereka bisa menentukan iya atau tidak. Mereka bisa berkata, aku membenci kamu atau aku mengasihi kamu. Tuhan juga bisa kerja lewat kehendak manusia itu untuk memberikan kemudahan dan kemurahan buat kita. Ada banyak orang dikasihi Tuhan memang, tapi kemurahan manusianya tidak jalan. Saya beri contoh. Orangnya sudah meninggal, saya pernah cerita sekian bulan lalu. Saya ulang bagi beberapa Anda. Ada seorang anak Tuhan, dia sangat dekat dengan Tuhan, hubungannya sangat ajaib. Suatu hari Tuhan begitu sayang dengan dia diberi sebuah mimpi atau penglihatan. Di dalam mimpi itu, apa yang terjadi? Dia melihat Tuhan Yesus datang dengan sebuah sampan. Dan sampan itu didayung oleh Yesus sendiri. Di dalam sampan itu isinya berlian, setumpuk segunung di dalam sampan, tumpuan gunungan berlian. Lalu Tuhan berkata begini, nak, ini aku berikan kepadamu, berlian ini milikmu. Saudara tahu, orang ini berkata, enggak Tuhan, aku tidak kepingin berlian, aku hanya pengen Tuhan dalam hidupku. Tuhan berkata, baik, kalau itu yang kamu mau, kamu enggak mau berliannya, tidak mau Tuhan, saya hanya mau Engkau. Kemudian dia terbangun. Ketika dia cerita, orang-orang di rumah berkata begini, waduh, kamu ini memang melarat deh pokoknya. Loh kok melarat? Iyalah, itu kan Tuhan memberikan berlian kepada kamu. Ya tapi aku hanya pengen Tuhan. Loh iya, tapi kita butuh untuk di dunia. Ya terlanjur, dia berkata, aku enggak mau yang lain. Dan betul seumur hidupnya, dia tidak pernah menikmati kelimpahan, saudara. Hidupnya mepet terus, tidak pernah kelaparan, tapi mepet terus. Pas ngepres, tekor seringkali. Tapi Tuhan ajaibnya dengan dia luar biasa. Mujizatnya banyak, hanya satu, tidak pernah limpah, tidak pernah sugih, itu aja saudara. Sakit, tumpangi tangan, sembuh. Giginya bengkak, sakit gusinya, tumpangi tangan tanpa berobat, sembuh. Pengen makan yang enak-enak, tidak bisa. Kelaparan tidak pernah. Tapi dia peka mendengar suara Tuhan, bergaul dengan Tuhan luar biasa. Hanya tidak pernah bisa menikmati kelimpahan. Siapa yang kepingin seperti itu? Coba angkat tangan. Ada satu, siapa lagi yang mau? Dua, hebat ini. Ada lagi? Ada lagi itu tiga, para pemberani. Siapa lagi yang mau? Siapa yang pengen nikmati Tuhan yang luar biasa tapi diberkati juga luar biasa? Angkat tangan dua-duanya. Ketoro saudara. Saya juga angkat tangan dua-dua. Karena kita hidup di dunia kan. Anda tahu hari matinya orang ini hebat. Satu hari dia kumpulkan keluarganya. Dia berkata begini, nanti jam 10 atau jam berapa saya lupa, Yesus mau jemput aku. Jadi aku mau siap-siap. Dia mandi, dia keramas, dia pakai pakaian, pakai jas komplit. Dia berkata, pokoknya nanti sebentar lagi aku dijemput Tuhan. Kurang setengah jam dia di luar halamannya dia. Jalan-jalan. Anaknya berkata, loh Pak ngapain? Nunggu jemputan. Jam 10 kurang sedikit, dia lihat, sudah datang, ayo masuk kamar. Ngapain Pak? Mau mati aku ini, jemputan datang katanya. Dia duduk, berbaring, dia nata badannya sendiri. Ajaib tuh.
pakai sarung tangan sendiri, terus pakai sepatu Bruce Lee, sepatu karate itu. Ya, Anda tahu kan tidak pernah ada hak tinggi ya kalau orang mati itu. Kenapa ya nggak pernah diberi sepatu hak tinggi? Sepatunya sepatu main kungfu itu selalu begitu, saudara. Apakah di surga dia harus main kungfu dulu melawan malaikat? Saya nggak tahu. Tapi pokoknya dia sudah siapkan semua. Dia sudah begini, dia pesan-pesan, dia berkata, nah itu Tuhan sudah datang. Pas toh jam 10, wis ya, aku mau pulang. Klek, mati. Seumur hidup dia nggak pernah nikmati yang namanya kelimpahan. Tapi itu pilihan dia. Dari pihak Tuhan dia tawarkan buat kita. Nah, hari ini saya mau ajak Anda bicara bahwa Yesus itu punya kemurahan Allah dan manusia. Saudara bergaul dengan orang, Anda perlu kemurahan manusia. Kemurahan Tuhan yang kerja lewat manusia. Anda mau dagang, Anda mau sekolah, Anda kerja, urusan dengan bos, dengan karyawan, dengan pejabat, dengan pemerintahan, dengan siapapun. Kalau kemurahan seperti itu muncul, hasilnya luar biasa. Dan kemurahan itu bukan tidak pernah menyertai sistem. Kemurahan itu menyertai pribadi orang. Nah sekarang mari kita lihat lebih jauh. Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian pasal 28. Kejadian 28. Kalau Anda sudah ketemu di Kejadian 28, Anda lihat akan sebuah statement, sebuah cerita yang ajaib sekali. Kita belajar dari orang yang bernama Yakob hari ini. Ada sebuah peristiwa saya akan baca mulai ayat 10. Kejadian 28 ayat 10. Maka Yakob berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Ketika matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Dan perhatikan mimpinya. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Yakob sebetulnya memulai akan sebuah perjalanannya dalam kesendiriannya dengan sebuah impian surgawi. Ini yang orang berkata dia terima rema. Ini yang orang berkata dia terima visi dari Tuhan. Dia melihat tangga ke surga dan malaikatnya bukan naik turun, tapi turun naik. Itu sudah cukup memberikan dia pengertian dan sebuah simbol yang Tuhan mau berkata, nak, berkat bukan dari bawah naik ke atas, berkat turun dari atas, turun ke bawah. Aku berikan kamu sebuah tangga, malaikat bukan naik turun, tapi turun naik, karena dari atas harus turun ke bawah untuk membawa kamu naik ke atas. Itu favor. Kalau Anda ketemu dengan orang bernama Yusuf, dia juga punya impian yang sama. Orang muda ini memulai hidupnya dikenal sebagai the dreamer atau tukang mimpi. Orang Kristen yang mau hidup dalam kemurahan Tuhan, Anda mesti buka lebar mata rohani saudara untuk menangkap setiap getar sinyal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang jalan tidak mengerti Tuhan mau bawa dia kemana. Tapi sebetulnya kalau kita bergaul dengan Tuhan, saudara akan bisa mengerti sebenarnya Tuhan mau bawa kita kemana. Semua pekerjaan besar yang Tuhan lakukan dimulai dari sebuah perkataan firman. Karena Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Selalu harus dimulai dengan firman. Dan firman itu kelak akan jadi daging dalam kehidupan kita. Orang tidak bisa memulai pekerjaan besar di dalam Tuhan dengan duduk merencanakan yang saudara mau. Kecuali engkau bisa menangkap message Tuhan, pesan Tuhan, dan engkau bawa pesan itu buat dunia, saudara akan bisa melakukan yang luar biasa bagi Tuhan. Selama 4 bulan terakhir ini, kita mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa.
Jumlah terakhir sekitar 25.000 orang datang setiap kali kita buat kebaktian. Dan Anda mengerti bahwa sebagian besar dari mereka, 90% lebih dari mereka, bukan orang-orang yang tadinya kenal dengan Tuhan Yesus. Mereka saudara sepupu kita dan mereka dibawa Tuhan masuk. Ada banyak orang berpikir dengan keras bagaimana caranya bisa seperti itu. Saya beritahu satu hal, saya selalu ingatkan, dimulai tanggal 1 Januari jam 7 malam, Tuhan bicara begitu jelas berkata, bawa mereka kepadaku. Dan perkataan itu merupakan mandat, perkataan itu merupakan rema, itu visi yang Tuhan katakan. Orang tidak pernah bisa meniru kulitnya kalau tidak pernah mendapatkan mandat dari tempat yang maha tinggi. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Kalau Anda mau berhasil, Anda mau terobosan, pegang dulu mandatnya. Apakah Anda terima mandat tidak dari Tuhan? Kalau Anda terima mandatnya dari Yesus, itu akan membuat sesuatu yang berbeda luar biasa. Doakan karena kalau tidak ada perubahan hari Jumat ini, kita akan mulai peletaan batu pertama pembangunan dapur umum kita. Kita sudah punya tanah 3.100 meter persegi kira-kira. Dan kita akan mulai peletaan batu pertama. Kalau itu mulai terjadi, diharapkan dalam 2 bulan setengah ke depan, dapur umum kita untuk rakyat di kota ini akan sudah mulai beroperasi. Wow, saya melihat ini sebuah keajaiban yang luar biasa. Amen, saudara. Dan kita lagi menyiapkan untuk mendesain lagi sebuah mobile clinic yang di dalamnya bisa untuk operasi katarak. Kita bisa masuk ke desa-desa memberkati mereka dengan operasi katarak. Saya mau tambah, bukan hanya operasi katarak, sunat gratis kita bisa beri, saudara. Luar biasa. Sebab sunat itu dimulai lebih tua dari Taurat, dimulai zaman Abraham, tanda perjanjian Abraham dengan Tuhan. Kalau itu bisa dikerjakan, saya yakin bisa. Karena kita nggak butuh duit. Ada orang ngomong sama saya, Pak, buat itu berapapun saya ongkosi. Nggak terlalu mahal rupanya. Saya yakin dalam waktu yang cepat, kita bisa punya itu, dan itu merupakan keajaiban yang luar biasa. Saudara pikirkan dalam waktu yang sangat singkat, sebetulnya dalam 4 bulan terakhir ini, ada begitu banyak yang terjadi. Siapa yang beri? Tuhan dong. Siapa yang kerja? Tuhan. Dari mana awalnya? Kalau saya mau beritahu, Anda mesti terima mandat Tuhan. Mengapa kita? Itu yang saya bingung, mengapa kita. Saya beritahu di dunia ini ada banyak orang lebih baik, lebih suci, lebih seperti Yesus dibandingkan kita. Ya toh, penyembahannya lebih sopan, orangnya lebih baik, lebih hebat, lebih diurapi, lebih kuat puasanya. Saya mau tanya, siapa di sini yang rutin puasa seminggu sekali? Angkat tangan tinggi-tinggi. Loh ya toh, kita ini bukan orang-orang yang layak loh. Siapa yang sini suka makan dan menikmati berkat Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, orang begini kok dipakai Tuhan? Ya orang berkata, kenapa mereka? Why him? Ya memang jelas toh. Makanya saya berkata, ajaib loh. Saya jujur berkata, saudara. Ini favor, ini kemurahan kalau Anda mau tahu. Saudara, kalau Anda ngerti ya, kita ini secara organisasi, ini depan para pendeta yang lain saya ngomong lah. Kalau Anda mau lihat kerja kita diukur secara profesional, kita punya teman, dia itu adalah apa ya istilahnya, bukan penasihat sih, apa ya Bu Irin, apa ya, konsultan, one of the best. Ini modul dia diakui oleh sebuah bank paling gede di Indonesia. Dia dipakai oleh bank ini sebagai konsultan, dan bank ini direksinya berkata modul yang anak Tuhan ini pakai itu terbaik se-Asia Tenggara. Nah, dia baru pulang dari Semarang. Saya secara berkala undang dia untuk dia jadi konsultan gereja soal organisasi. Setiap kali datang cuman geleng-geleng. Saya mau beritahu, secara profesional kita ini kacau. Dalam ukuran profesional. Kalau soal uang masuk keluar oke, rapi, saudara. Tapi soal kerja, tatanan organisasinya, wah, dia berkata nggak bisa begini. Tapi gereja itu susah. Mau profesional nggak ada kasih, mau kasih tidak profesional.
Ya toh, dilematis banget. Anda tahu kalau Anda dagang sama orang Kristen, paling repot. Kalau nanti mundur ya, loh jangan loh, kok enggak punya iman? Loh, iman dengan bayar mundur itu kaitannya apa? Kaitannya ya memang begitu orang Kristen itu. Anda punya pegawai Kristen, sering kali orang Surabaya bilang benceno, jengkel ke betul. Harus disiplin. Bu, saya kan harus berdoa. Hadirat Tuhan begitu kuat. Saya nggak bisa terbaring di tempat tidur. Mau ngomong apa? Bangun, melawan Tuhan ya. Loh, urusannya jadi, pokoknya kalau urusan gereja, saudara, saya beritahu, haleluya lah saya. Haleluya lah. Jadi secara profesional ini, saudara, kerja ini, dari mana tahu? Ya ini ada konsultannya. Kita diajari, ditunjukin harusnya begini. Enggak jalan. Simple aja, contoh ini simple. Kita pernah dinasihati, di kantor jangan makan. Kantor tempat kerja, nanti sediakan ruang untuk makan. Nggak bisa tuh. Entah kacang, kletak-kletik, entah apa itu, rujak. Lah Bapak kok diam aja? Loh saya juga begitu kok. Saya podo wae kok saudara. Nggak bisa, ini susah. Itu Anda pernah nggak ke bank mana gitu sambil nganu saya setelah ya nggak ada toh. Itu ada ruang makan, itu secara itu saja gawat saudara. Ya karena gereja ya orang maklum lah, tapi kalau Anda mau lihat dari sisi itunya, nggak bisa. Sisi rohani, peperangan rohani, apalagi dia sembahyang peperangan. Perangan gopo, Yesus sudah menang, awake dhewe rasa perang. Nah itu ayat yang berkata peperangan kita. Oh, ini kan omongannya Paulus sembuh lah, pokoknya buat aku Yesus sudah menang. Ngerti Alkitab aja seringkali baru kok. Oh ada peperangan toh katanya begitu. Gawatnya itu. Mari, coba saya jamin loh. Siapa yang ingin doa, ambil bagian doa 24 jam. Langsung berkata, bukan panggilanku. Saya mau tanya nih saudara, jujur nih. Saya mau tanya jujur, siapa di sini yang nanti nyimpang-nyimpang saya nggak apa ya? Siapa yang di sini hobinya minum kopi? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, lambaikan tangan saudara. Senang kopi loh, beneran senang kopi. Wah, ada berita bagus buat saudara. Nanti kan banyak banget yang datang. Tidak pernah minum kopi akan ikut. Kita mau buat, karena saya punya teman ini baru pulang dari Australia, belajar khusus tentang kopi. Dan kita mau cari rasa terbaik berdasarkan ilmunya dia untuk Holy Cafe. Saya mau undang semua peminum kopi datang minum kopi gratis. Kita beri judul acara Just Coffee. Loh, kopi kok tepuk tangan itu piye toh? Loh, kalau doa puasa tepuk tangan, yes. Ngombe kopi gratis, nah itu tepuk tangan. Ketahuan toh kita ini kualitasnya seperti apa. Makanya saya kalau Anda berkata gereja ora ngena, memang ora ngena kok. Memang gak qualified kok. Yang bingung saya, Tuhannya mau lah, apa Tuhan salah? Tapi Tuhan itu memang hobinya begitu. Yang sudah bagus-bagus itu dia malah skapien. Gideon punya 22.000 tentara. Dan berkata, wah kakean, kurangi 300 orang yang jantungnya kuat, suruh berbuat yang nekat. Tuhan memang begitu. Nah kenapa saya juga nggak tahu. Makanya susah lah, Anda mau marah, mau jengkel, mau iri hati, malah keliru sama Tuhan. Kita juga sadar peperangan, nggak ngerti. Yang sebagian doa pakai banner, orang berkata, ini kok bingung itu kayak ngusah laler, nggak ngerti, mau gimana? Dinilai dari sisi yang lain itu kacau, saudara. Tapi ketika dia beri kita Holy Stadium, yang sekarang sudah nggak muat tempatnya,
Tiap kali kita buat KKR anak raja, saya berkata, saya nggak tahu Tuhan. Tapi kalau Anda mau ngerti yang namanya kemurahan, itu kemurahan. Dan selalu dimulai dengan sebuah mandat Tuhan beri. Dan mandatnya berkata, Yakob lihat ini, ada jalan dari dunia ke surga aku buka buat kamu. Dia mau berkata, aku buka surga buat kamu nang, katanya. Malaikatnya bukan naik turun tapi turun naik, supaya kamu tahu semua dari atas. Amen saudara. Luar biasa. Saya lagi lihat Tuhan itu, saya berkata, saya kagum, saya berkata, Tuhan, engkau nih, ya semua orang mengerti bahwa Tuhan tidak salah pilih, tapi sering kali membuat kita bertanya, apakah kali ini dia salah pilih? Tapi sebetulnya di situ orang belajar yang namanya kemurahan Tuhan. Lihat sekarang pada pasal yang ke-30, Kejadian pasal 30. Kalau Anda baca kisah ini, Yakob itu kerja dengan Laban. Kejadian pasal 30, lihat mulai ayat yang ke-25. Kejadian 30, 25. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakob kepada Laban. Nah ini perhatikan saudara. Anda siapa yang pernah dengar kata gini? Bocah iki ngerejekeni. Siapa yang pernah dengar anak ini membawa rezeki? Apa angkat tangan gitu ya? Pernah dengar? Atau pernah dengar anak ini membawa sial? Coba angkat tangan. Pernah dengar? Saudara termasuk membawa sial atau membawa rezeki, saudara? Sial, lah itu tambah aneh lagi itu. Ada toh karena setelah anak itu seorang anak lahir, keluarga itu naik bom tinggi. Orang berkata, wah ini membawa hoki ini, membawa rezeki ini. Anda tahu kepercayaan itu? Sekarang Anda lihat cerita ini. Sebetulnya bukan soal membawa hoki itu, favor Tuhan, pilihan Tuhan, sesuatu yang tidak pernah dijelaskan dengan logika bisa. Tapi ada cerita, setelah Rahel melahirkan Yusuf, setelah Yusufnya lahir, berkatalah Yakob kepada Laban. Dan ini membuat perubahan drastis dalam hidup Yakob. Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Jadi yang ngerejekeni Laban siapa? Yakob. Ya, Anda tahu? Nyata loh, Tuhan memberkati aku karena engkau. Tuhan tidak pernah pilih sistem. Tuhan tidak pernah pilih organisasi. Tuhan itu pilih orang. Dan dasar milihnya apa? Nggak jelas, saudara. Tapi dia punya pertimbangan. Dia punya kedaulatan. Dia pilih orang. Teruskan lagi. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Sahut Yakob kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah aku dapat bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Jadi Yakob berkata, kamu jadi kaya karena aku loh. Sekarang aku waktunya cari kekayaan buat aku sendiri. Di situ Laban tidak berkutik, saudara. Dia tahu penyertaan Tuhan pada Yakob. Dan Laban bermurah hati kepada Yakob mengiyakan. Nah, yang step berikut ini, yang saya mau berdoa sore ini, Anda akan punya. Sebab kemurahan itu begitu bisa turun menjadi daging. Itu yang mengubah kehidupan saudara selama di dunia ini. Beda. Apanya Pak maksudnya? Teruskan baca ayatnya. Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakob, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku.
Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, dan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu. Jadi begini saudara, kalau Anda mau ngerti, kambing dan domba itu dipisahin. Yang hitam, belang, bintik, pokoknya ada warna hitamnya, singkirkan semua. Disisakan hanya yang putih, tok, tanpa ada hitamnya. Yang ada hitamnya, hitam, belang, bintik, singkirin semua. Suruh Laban yang jaga. Yang tidak ada hitamnya sama sekali, singkirkan. Dan itu yang dijaga oleh Yakob yang tidak ada hitamnya. Logikanya berkata, kalau tidak ada hitam atau putih dengan putih kawin, lahirnya pasti apa? Putih kan? Tapi kalau ada bintiknya satu, bisa keluar bintik. Jadi Laban berkata begini, kamu mengatakan apa? Dia berkata gini, Om katanya, Om Laban. Ini yang putih dengan putih, semua yang polos ini, tanpa hitam, tanpa bintik-bintik, aku yang gembalain. Kalau sampai dari mereka lahir ada yang bintik, kalau ada loh, yang bintik, nah itu upahku. Laban bilang, ya nggak mungkin toh. Wong putih dengan putih lahirnya pasti putih. Dia berkata, goblok ini orang. Sebuah pilihan yang goblok banget. Gak mungkin lah. Iya toh. Wong domba putih dengan putih kawinnya pasti, ya lahirnya putih dong. Kalau ada campurannya ya bisa keluar campuran. Ini gak ada. Laban berkata, jadilah seperti perkataanmu. Dalam arti dia berkata, lu goblok lu. Tidak mungkin kamu kerja sekeras apapun, kamu akan dapat upah. Laban tidak tahu orang ini punya kemurahan. Di dalam kemurahan itu ada satu unsur. Apa itu saudara? Ide. Bahasa manusianya ide. Ini yang bisa menerjemahkan, membuat dari firman jadi daging. Apa itu? Ide. Pencerahan, enlightenment, keluar. Seperti apa bentuknya? Kita lihat lebih jauh. 35. Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkan semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakob, maka tetaplah Yakob menggembalakan kambing domba yang tinggal di situ. Lalu Yakob mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakob memisahkan domba-domba itu di hadapannya, kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakob meletakkan dahan-dahan itu di dalam palungannya di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban, yang kuat untuk Yakob.
maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, onta dan keledai. Jadi begini saudara, ini orang punya enlightenment, pencerahan. Dia ini orang yang kerja keras. Dia teliti betul semua model, bentuk dan kebiasaan dombanya. Dan ini orang profesor saudara, saintis. Dia punya lab di lapangan. Dan dia ngerti begini, oh domba kalau berkelamin dekat tempat minum. Terus ada domba ini, putih pejantannya hebat. Yang betinanya juga hebat. Dia bilang, wah ini kalau sama ini pacaran, berkelamin ini. Terus dia ambil dahan yang berbintik-bintik. Sambil berkelamin, di depan mata mereka, tempat minum, dikasih apa? Bintik. Lahirnya bintik-bintik, saudara. Ayo, saudara pernah dengar nggak cerita begini? Ada ibu hamil, dia bisa sangat suka dengan bintang film tertentu, yang cakepnya 3000 kali lebih dari suaminya. Lahir bisa kayak bintang film itu. Anda pernah dengar cerita itu? Jadi orang pun dengan apa yang dia lihat mempengaruhi di sini. Saya nggak tahu itu benar dan tidak secara medisnya, tapi itu yang didengar di banyak orang. Tapi ini Alkitab berkata, kalau dombanya sudah melakukannya sudah begini-begini, sudah sempoyongan, tapi masih mau berkelamin, Yakub berkata, wis beno jarno. Berkelamin toh, hasilnya apa? Domba lemah, polos. Yakub berkata, we Laban. Begitu kuat berkelamin, kasih daun, jebret, bintik. Lahirnya bintik. Weku. Laban tidak pernah ngerti. Itu membuat orang ini naik dan kaya raya, saudara. Enlightenment. Dan Tuhan bisa berikan itu dalam hidupmu, saudara. Bisa nggak? Bisa. Sebab saya belajar sekian tahun ini. Saya ikut Tuhan, saudara. Ada hal yang spesial dia berikan buat kita. Ide-ide yang beda banget. Yang tidak kepikir orang lain. Dia berikan buat kita. Anda tahu Yusuf persis sama. Itu orang kan mimpi tok. Dapat kemurahan sih. Kemanapun dibawa dia enak terus hidupnya. Sampai kemudian ketemu Firaun. Nah, Firaunnya yang dapat mimpi loh. Firaun gak ngerti caranya. Yusuf yang mengartikan. Bingung juga Firaunnya. Terus suruh ngapain dan tiba-tiba keluar. Gini caranya raja. Diatur begini. Raja berkata, lu aja kerjain. Kan milih gampangnya tuh raja. Daripada posisi, lu kerjain. Dari narapidana saudara, naik. Apa sebetulnya? Bagian dari kemurahan yang membuat Anda punya sesuatu yang beda. Bisa nggak saudara? Bisa. Anda sekolah, Anda kerja, ngerjain apapun. Ada begitu banyak hal. Yang bisa muncul dalam hidup kita. Dan kalau Anda punya itu, apapun yang saudara kerjakan, orang berkata, yang ini beda nih. Yang ini ajaib nih. Yang ini beda. Anda tidak boleh bergantung kepada ide cemerlangmu. Anda harus bergantung ke Tuhan. Dan dia memberikan itu dalam kehidupan saudara. Wow. Kalau orang Kristen bisa ngerti ini. Ini firman nih, visi ini saudara. Berubah jadi daging. Itu yang berbeda saudara. Anda boleh punya warung kecil. Tapi itu bisa membuat perbedaan. Oleh satu sentuhan yang beda aja. Orang berkata ini warung berbeda. Nggak tahu Pak, seperti apa Pak, entah tak buka warung. Jangan saudara, saya nggak punya ide. Saya hanya beri contoh aja. Anda boleh punya toko kecil. Anda boleh usaha apapun yang simple. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, gini nak caranya. Dan begini itu saudara. Semua janjinya itu jadi kenyataan. Kalau Anda cuma nunggu ya di ruang doa, Tuhan berkati, Tuhan kapan Tuhan? Wah geluduk. Tuhan berkata, oh Jawadina, aku menyertai engkau. Mesti ngerti deh itu cuma. Oh Tuhan berkata,
Ini ada petir, nah di atas, saya sudah ngerti lah, nggak usah. Itu loh saudara. Ada sesuatu yang bisa membuat ada begini. Alkitab ini ngomong. Yakub bisa. Dan kita kenal dia sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan apa? Allah Yakub. Dia juga Allah Yakub loh. Dia Allah Yakub loh saudara. Mazmur berkata engkau Allah Yakub. Dia Allah Yakub loh. Dan Anda punya Allah yang sama. Allahnya Yakub. Yang memberi ide. Bisa gak saudara? Bisa. Mesti minta Tuhan. Mesti minta. Itu pemberian. Itu pemberian. Anda mesti buka hati. Biarkan Tuhan kerja. Biar dia bicara. Keluar. Kalau tidak, nggak bisa. Anda tidak akan pernah bergerak kemana-mana. Anda mesti punya favor, kemurahan Tuhan. Bergaul dengan siapapun akan, wah asiklah. Anda terima favornya. Tapi tidak cukup. Ketika ditambah dengan enlightenment, pencerahan di dalam. Karena Tuhan. Dan tiba-tiba keluar yang brilian keluar. Dan itu membawa perubahan besar dalam hidup saudara. Saya tahu ini firman perlu perenungan. Anda baca lagi di rumah, Anda renungin baik-baik. Anda tanya Tuhan, Tuhan beri aku sesuatu. Dan tiba-tiba Anda akan punya ide yang sangat simple, tapi luar biasa. Orang-orang yang hari ini diberkati, orang-orang yang maju hari ini kaya raya, itu orang-orang yang sebetulnya punya satu ide yang orang lain tidak punya. Dia punya satu visi, gagasan yang orang lain tidak punya. Orang gak kepikir ke situ. Orang bisa berkata, dia punya sekian langkah ke depan. Anda kalau kumpul dengan orang-orang ini, namanya visioner. Orang yang tahu ke depan seperti apa. Tapi kalau cuma visioner tok, Anda capek dengan impian. Yang dibutuhkan orang yang tiba-tiba berkata, aku bisa buat dalam anugerah Tuhan, firman berubah jadi daging. Saudara, siapa yang ingin tahun ini hidup Anda, kerjaan Anda, usahamu semua meningkat dengan tajam angkatan tinggi, waktunya buat saudara sebetulnya. Tapi tidak bisa dengan kekuatan otakmu dan ototmu. Anda mesti berdoa minta Tuhan, Tuhan beri, cerahkan pikiranku, beri aku sesuatu yang dari Tuhan. Kalau itu turun saudara, hidup Anda berubah. Jangan dipikir itu, Anda mesti datang ke Tuhan, minta Anda kerjakan kerjaanmu. Gini caranya, apapun yang hari ini engkau lakukan dengan setia. Amati betul, amati, perhatikan. Jangan Anda tinggal-tinggal. Kerjain dengan betul, kerjain dengan teliti. Terus sembahyang Tuhan, beri apa Tuhan, apa Tuhan. Nanti kan muncul. Sebab mujizat pelipat gandaan tidak pernah jauh-jauh dari apa yang dipegang oleh tanganmu hari ini. 5 roti 2 ikan, minyak janda, janda sarfat, semua di tangan semua loh. Semua di tangan semua saudara. Itu bukan barang yang jauh, sudah di tangan Anda, tapi dilipat gandakan. Selalu akan ada cara. Dan saya mau berdoa malam hari ini, Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya, amen. Ayo berdiri sama-sama saudara. Angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa.
Seringkali kita ini dengan gampang kecewa. Terutama ketika Anda dengar nubuat, orang berkata Tuhan berkata pesan Tuhan. Saya mengerti saudara. Tapi masalahnya seringkali bukan salah nubuatannya, bukan salah Tuhannya, bukan salah hamba Tuhannya. Kita yang seringkali salah. Satu nubuatan itu kita interpretasi sendiri dengan warna yang kita ada. Tapi seringkali orang tidak pernah bisa membuat itu dari firman jadi manusia. Sebagian karena tidak berani bayar harganya. Sebagian sebetulnya karena dapat mungkin yang salah karena Anda tidak berdasarkan firman. Tapi kebanyakan karena engkau tidak bisa menjadikan itu jadi daging dalam hidup kita. Saya tahu butuh beberapa session kita mesti bicara ngobrol tentang ini panjang lebar. Tapi ini yang saya tahu Tuhan gerakkan hati saya malam ini, mendoakan saudara supaya tiba-tiba keluar enlightenment Tuhan, pencerahan Tuhan di hati saudara, dan favor kemurahan seperti ini akan turun dalam hidupmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hambanya lakukan yang engkau mau. Hamba mintakan kepadamu Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, beri pencerahan dari Tuhan. Apa yang kami buat ini bisa berlipat kali ganda, berlipat kali ganda, berlipat kali ganda, berlipat kali ganda. Tuhan tolong anak-anakmu demi nama Tuhan Yesus. Tolong anak-anakmu demi nama Yesus. Anda semua bahasa roh. Kira syakara mata kasyikiremete syikiremete. Doa sampai jebol.